Planet kita, Bumi, punya lapisan luar yang keras. Lapisan ini namanya litosfer. Nah, lapisan ini bukan cuma satu bagian padat aja ya, tapi dia terbagi jadi banyak potongan besar dan kecil. Kita sebut potongan-potongan ini lempeng tektonik atau lempeng bumi. Bayangkan aja kayak puzzle raksasa yang terdiri dari banyak potongan yang pas satu sama lain. Lempeng-lempeng bumi ini ibarat potongan-potongan puzzle raksasa itu. Lempeng-lempeng ini tidak diam loh. Mereka terus bergerak, meskipun sangat-sangat pelan. Gerakannya cuma beberapa sentimeter setiap tahun, kira-kira sama cepatnya dengan kuku kita tumbuh. Gerakan yang pelan tapi kuat inilah yang membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Ide tentang lempeng tektonik ini adalah bagian penting dari teori ilmiah yang namanya tektonik lempeng. Teori ini bantu kita paham banyak hal tentang planet kita. Dia menjelaskan kenapa gempa bumi terjadi. Dia juga kasih tahu kita gimana gunung berapi terbentuk. Bahkan, dia juga menjelaskan gimana pegunungan yang megah dan palung laut yang dalam bisa muncul. Lempeng-lempeng ini mengambang di atas lapisan yang lebih panas dan lebih lunak di bawahnya, yang disebut astenosfer. Lapisan di bawah ini adalah batuan semi cair, yang bikin lempeng-lempeng kaku di atasnya bisa meluncur dan bergeser dalam waktu yang sangat lama. Gerakan ini didorong oleh panas dari inti bumi, menciptakan arus yang mendorong dan menarik lempeng-lempeng di seluruh dunia. Coba pikirkan permukaan bumi. Kamu lihat benua tempat orang-orang tinggal dan lautan luas yang menutupi sebagian besar planet. Benua-benua dan dasar laut ini semuanya adalah bagian dari lempeng tektonik ini. Beberapa lempeng ukurannya besar banget, membawa seluruh benua dan sebagian lautan. Yang lain ukurannya jauh lebih kecil. Batas-batas tempat lempeng-lempeng ini bertemu adalah tempat yang sangat aktif. Di sepanjang batas-batas inilah sebagian besar aktivitas geologi planet terjadi. Memahami lempeng-lempeng ini ibarat punya peta untuk memahami sifat bumi yang dinamis dan selalu berubah, mengungkapkan kekuatan tersembunyi yang telah membentuk dunia kita selama jutaan tahun. Gagasan tentang benua yang bergerak ini pertama kali diusulkan sudah lama, tapi butuh puluhan tahun bagi para ilmuwan untuk mengumpulkan cukup bukti untuk mendukungnya. Mereka menemukan fosil dan jenis batuan yang cocok di benua-benua yang sekarang dipisahkan oleh lautan luas. Ini menunjukkan bahwa daratan-daratan ini dulunya terhubung. Teori tektonik lempeng akhirnya memberikan mekanisme untuk gerakan ini. Ini memberi kita gambaran lengkap tentang bagaimana permukaan bumi tidak statis tetapi sistem yang dinamis. Penemuan ini merevolusi pemahaman kita tentang geologi dan proses kuat yang terus-menerus bekerja, membentuk tanah di bawah kaki kita dan dunia yang kita tinggali. Ada dua jenis utama lempeng tektonik. Jenis pertama adalah lempeng benua. Lempeng-lempeng ini membawa daratan yang kita sebut benua, seperti Asia, Afrika, dan Amerika Utara. Lempeng benua ini sangat tebal. Ketebalannya bisa sekitar 30–70 km. Mereka terbuat dari jenis batuan yang lebih ringan, seperti granit. Karena terbuat dari bahan yang lebih ringan, mereka kurang padat. Ini berarti, mereka cenderung mengapung lebih tinggi di atas mantel di bawahnya. Batuan tertua di bumi ditemukan di lempeng benua ini. Beberapa berusia miliaran tahun, memberikan sejarah panjang masa lalu geologi planet kita. Jenis lempeng kedua adalah lempeng samudra. Seperti namanya, lempeng-lempeng ini ditemukan di bawah lautan. Mereka membentuk dasar cekungan samudra yang luas. Lempeng samudra jauh lebih tipis daripada lempeng benuati. Mereka biasanya hanya sekitar 7–10 km tebalnya. Mereka terbuat dari jenis batuan yang lebih padat yang disebut basal. Kepadatan yang lebih tinggi ini adalah ciri yang sangat penting. Ini menyebabkan lempeng samudra berada lebih rendah daripada lempeng benua. Itulah sebabnya mereka membentuk cekungan dalam yang menampung lautan di dunia. Lempeng-lempeng ini juga jauh lebih muda daripada lempeng benua, karena mereka terus-menerus terbentuk dan hancur. Perbedaan utama antara dua jenis lempeng ini adalah kepadatan dan ketebalannya. Lempeng benua tebal tapi ringan, atau kurang padat. Lempeng samudra tipis tapi berat, atau lebih padat. Perbedaan ini sangat penting saat lempeng berinteraksi satu sama lain. Misalnya, ketika lempeng samudra dan lempeng benua bertabrakan, lempeng samudra yang lebih padat akan selalu dipaksa untuk menekuk dan meluncur di bawah lempeng benua yang lebih ringan. Proses ini disebut subduksi. Ini adalah proses mendasar yang mendorong banyak peristiwa geologi yang kita lihat,
seperti pembentukan pegunungan berapi di sepanjang garis pantai. Perbedaan penting lainnya adalah usianya. Kerak benua itu tua dan permanen, jarang sekali hancur. Ketika benua bertabrakan, mereka mengerut dan terangkat membentuk pegunungan besar. Tapi material batuan itu sendiri tetap di permukaan. Sebaliknya, kerak samudra terus-menerus terbentuk di punggung tengah samudra, tempat batuan cair naik dari mantel. Kemudian bergerak melintasi dar samudra selama jutaan tahun, sebelum akhirnya hancur di zona subduksi. Siklus pembentukan dan penghancuran yang konstan ini berarti kerak samudra tertua hanya sekitar 200 juta tahun, yang sangat muda dibandingkan dengan inti benua kuno. Gerakan lempeng tektonik adalah kekuatan utama yang membentuk permukaan planet kita. Ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain, kita menyebutnya batas divergen. Ini sering terjadi di tengah lautan. Saat lempeng-lempeng itu menjauh, magma dari mantel naik untuk mengisi celah. Magma ini mendingin dan mengeras, menciptakan kerak samudra baru. Proses ini membentuk pegunungan bawah laut yang panjang yang disebut punggung tengah samudra. Punggung Atlantik Tengah adalah contoh terkenal, membentang di tengah Samudra Atlantik. Proses ini seperti ban berjalan yang bergerak lambat, terus-menerus menambahkan material baru ke dasar samudra dan menyebabkan lautan melebar seiring waktu. Ketika dua lempeng bergerak saling mendekat, itu disebut batas konvergen. Apa yang jadi di sini tergantung pada jenis lempeng yang terlibat. Jika lempeng samudra yang padat bertabrakan dengan lempeng benua yang lebih ringan, lempeng samudra akan menunjam atau menyelam di bawah lempeng benua. Ini menciptakan palung laut dalam dan dapat menyebabkan aktivitas vulkanik di benua, membentuk pegunungan seperti Andes di Amerika Selatan. Jika dua lempeng benua bertabrakan, tidak ada yang bisa dengan mudah menunjam. Sebaliknya, mereka mengerut dan melipat, mendorong batuan ke atas untuk membentuk pegunungan yang sangat besar. Himalaya terbentuk dengan cara ini, oleh tabrakan lempeng India dan lempeng Eurasia. Ada jenis batas ketiga di mana lempeng-lempeng meluncur melewati satu sama lain secara horizontal. Ini dikenal sebagai batas transform. Di batas-batas ini, kerak tidak terbentuk maupun hancur. Namun, gerakannya tidak mulus. Lempeng-lempeng besar saling mengunci karena gesekan, membangun tekanan yang sangat besar selama bertahun-tahun. Ketika tekanan menjadi terlalu besar, batuan tiba-tiba pecah dan bergeser, melepaskan sejumlah besar energi. Pelepasan energi yang tiba-tiba inilah yang kita alami sebagai gempa bumi. Patahan San Andreas di California adalah contoh terkenal dari batas transform antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Selama jutaan tahun, gerakan-gerakan ini telah secara dramatis mengubah peta dunia. Benua-benua telah terpisah, lautan telah terbuka dan tertutup, dan daratan-daratan telah bergabung. Sekitar 250 juta tahun yang lalu, sebagian besar daratan bumi bergabung menjadi satu superkontinen yang disebut Pangaea. Seiring waktu, gerakan lempeng memecah Pangaea, dan potongan-potongan itu perlahan-lahan bergeser ke posisi mereka saat ini. Proses ini, yang dikenal sebagai pergeseran benua, masih terjadi hingga saat ini. Misalnya, Samudra Atlantik perlahan-lahan semakin lebar, sementara Samudra Pasifik menyusut karena lempeng-lempeng menunjam di sekitarnya. Gerakan lempeng tektonik sangat penting untuk kehidupan di bumi, termasuk kehidupan manusia. Proses geologi ini memainkan peran penting dalam menciptakan dan menjaga kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup kita. Misalnya, aktivitas vulkanik yang didorong oleh tektonik lempeng melepaskan gas dan uap air ke atmosfer. Selama miliaran tahun, proses ini membantu membentuk atmosfer dan lautan yang kita andalkan saat ini. Letusan gunung berapi juga membawa tanah yang kaya nutrisi ke permukaan, menciptakan lahan yang sangat subur untuk pertanian. Banyak peradaban telah berkembang di daerah vulkanik karena tanah subur yang tersedia untuk pertanian. Gerakan lempeng juga bertanggung jawab atas konsentrasi sumber daya alam yang berharga. Panas dan tekanan yang intens yang terjadi di batas lempeng dapat membentuk deposit mineral penting, termasuk emas, perak, tembaga, dan timah. Proses yang sama yang membangun gunung dan menciptakan gunung berapi juga bertanggung jawab untuk menjebak cadangan minyak dan gas alam yang luas di bawah permukaan bumi. Manusia telah belajar untuk menemukan dan mengekstrak sumber daya ini, yang telah menjadi fondasi masyarakat industri modern kita. Tanpa tektonik lempeng, bahan-bahan penting ini tidak akan terkonsentrasi dalam deposit yang layak secara ekonomi,
dan dunia kita akan sangat berbeda. Namun, hidup di planet yang dinamis juga datang dengan bahaya yang signifikan. Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami semuanya adalah konsekuensi langsung dari tektonik lempeng. Bencana alam ini dapat menyebabkan kehancuran yang meluas dan hilangnya nyawa. Jutaan orang tinggal di daerah aktif secara tektonik, seperti cincin api di sekitar Samudra Pasifik. Memahami gerakan lempeng memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi daerah berisiko tinggi, memprediksi potensi bahaya, dan mengembangkan sistem peringatan dini. Pengetahuan ini membantu kita membangun bangunan yang lebih aman, membuat rencana darurat yang lebih baik, dan pada akhirnya menyelamatkan nyawa ketika bencana terjadi, menjadikan geologi ilmu yang penting untuk keselamatan publik. Singkatnya, memahami lempeng bumi itu penting banget. Mereka adalah mesin geologi planet kita, membentuk daratan tempat kita tinggal, dan menciptakan sumber daya yang kita gunakan. Mereka juga menimbulkan bahaya alam yang harus kita pelajari untuk hidup bersamanya. Dengan mempelajari potongan-potongan raksasa yang bergerak di kerak planet kita ini, kita jadi lebih menghargai kekuatan dahsyat yang telah membentuk dunia kita selama jutaan tahun. Pengetahuan ini bukan cuma latihan akademis. Ini penting untuk kelangsungan hidup, keamanan, dan masa depan kita yang berkelanjutan. Mengetahui tentang lempeng benua dan samudra membantu kita membaca kisah masa lalu planet kita dan bersiap untuk masa depannya yang dinamis. Terima kasih sudah menonton. Silahkan tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe.